sebagai wasilah kepada Allah. Nggak ada. Kalau itu sebagai wasilah, mesti yang pantas menjadi wasilah pertama kali siapa? Kubur siapa? Kubur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kubur siapa? Para sahabat. Nggak ada para sahabat datang ke kubur Nabi untuk wasilah kepada Allah. Nggak ada. Allah menyuruh kita untuk berdoa atau meminta pakai wasilah atau langsung? Kita boleh meminta doa kepada orang yang kita anggap soleh, ya. Kemudian dia mendoakan kita, ya. Nggak ada masalah, itu di antara tawasul yang diperbolehkan. Ada 3 bentuk tawasul yang disyariatkan. Pertama, tawasul dengan minta doa kepada orang yang soleh, ya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Umar, kalau datang Amdadun ahli Yaman, tentara dari negeri Yaman, maka carilah seorang bernama Uwais Al-Qarani. Kalau kau ketemu dengan dia, maka yang setelah Nabi meninggal, mintakan agar dia mendoakan ampunan untukmu. Maka setelah Nabi SAW meninggal, Nabi selalu kalau ada bantuan dari negeri Yaman, Nabi tanya-tanya, afikum Uwais, apakah ada orang bernama Uwais? Umar tanya-tanya. Akhirnya ketemu, maka Umar menyampaikan wasiat Nabi untuk agar Uwais berdoa buat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi tidak mengapa. Bagaimana kalau kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah atau tidak boleh? Maksudnya ini bisa bertawasul. Ya, Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, paling kanan sebelah bawah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertawasullah. Bagaimana cara bertawasul? Ada beberapa jenis tawasul. Pertama, tawasul dengan doa, gunakan perangkat. Anda butuh apa? Anda butuh kemudahan misalnya dalam pekerjaan, maka angkat tangan Anda, mohon kepada Allah, bacakan doa-doa yang memudahkan pekerjaan Anda. Kalau Anda tidak tahu doanya spesifik, minta dengan bahasa Indonesia. Mintakan. Nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman. Ya, dan seterusnya. Silakan minta dengan bahasa yang mudah Anda mohonkan kepada Allah. Minta dengan penuh tawadhu, karena bahasa Qurannya, Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Sebut nama Rabbu, minta dengan penuh ketulusan, dengan penuh ketawadhuan, dengan penuh harap yang luar biasa. Dengan bahasa Anda supaya Anda paham. Mintakan dengan baik. Yang kedua, ada tawasul dengan amal soleh. Anda kerjakan amal soleh, setelah itu Anda berdoa. Nggak ada para sahabat datang ke kubur Nabi untuk wasilah kepada Allah. Nggak ada. Allah menyuruh kita untuk berdoa atau meminta pakai wasilah atau langsung? Nah, ini sebagian orang Islam menuduh kalau orang bertawasul itu seperti orang-orang kafir Quraisy dulu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara bertawasul. Katanya tawasul syirik. Ini juga keyakinan yang salah. Kita bertawasul bukan menyembah. Dan mereka menyamakan kamu itu sama dengan orang-orang pada zaman dulu itu. Waktu zaman kafir Quraisy, waktu orang-orang kafir zaman itu, mereka itu kalau ditanya, kenapa kamu menyembah berhala? Tidak, aku menyembah berhala karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Lalu disamakan orang tawasul membawa orang soleh, katanya apa? Sama dengan orang menyembah berhala. Ini disamakan. Sangat beda. Kita kaum muslimin bertawasul ini memohon kepada Allah supaya tahu, memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apakah itu amal soleh? Amal soleh selain Allah. Sebab keyakinan kita, amal kita adalah makhluk ciptaan Allah. Seperti dirimu ciptaan Allah, wa ma ta'malun, dan apa yang kau lakukan juga ciptaan Allah. Amal kita adalah ciptaan Allah. Di saat kita memohon kepada Allah membawa ciptaan Allah, kita tidak menyembah ciptaan Allah. Hadis Bukhari tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua, tidak bisa keluar karena waktu masuk gua tiba-tiba ada batu menggelinding menutup pintu gua. Lalu mereka memohon kepada Allah dengan mengandalkan kebaikan yang pernah mereka lakukan, yaitu amal baik. Masing-masing mengadukan kepada Allah, ya Allah, aku dulu pernah punya amal baik, pernah berbuat baik kepada ibundaku, maka singkirkan batu itu. Tergeserlah batu. Yang dua juga menyebut kebaikannya. Yang satu adalah, aku dulu hampir terjerumus dalam zina, kemudian aku tinggalkan, ya Allah, karenamu maka geserlah batu. Bergeser batu itu. Yang ketiga pun demikian, menyebut kebaikan yang pernah dilakukan oleh Allah, akhirnya batu itu disingkirkan. Maka ini para ulama mengatakan tawassul, memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, yaitu amal soleh. Amal soleh.
Amal soleh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh engkau adalah ciptaan Allah, amal soleh ciptaan Allah. Jadi membawa amal soleh, jadi nyembahnya kepada Allah, mengabdinya, memohonnya kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Begitu juga tawasul dengan orang soleh, memohonnya kepada Allah, membawa orang soleh. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, dan aku membawa dengan kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad, dengan kemuliaan para wali-wali Allah. Kita bertawasul memohon kepada Allah, membawa orang-orang soleh. Nggak ada orang bertawasul, ya Allah kabulkan hajatku, ya Allah aku mohon kau kabul hajatku, ya Allah, dengan Firaun. Nggak ada, Abu Jahal. Nggak ada. Orang soleh karena kesolehannya. Makanya akhir zaman ini bukan akhir zaman, mulai dari abad ke-6 mulai muncul ada orang yang mensyirikkan orang bertawasul. Dan memang ada di antara kita yang salah menerjemahkan tawasul. Tawasul salah dalam mengartikan tawasul. Dan tawasul bukan istighatsah. Tawasul itu adalah memohonnya tetap kepada Allah, lalu membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Tawasul itu bukan menjadikan orang itu perantara, bukan. Tawasul bukan menjadikan manusia perantara menuju kepada doa. Doa bitawasul. Jadi tolong ini para asatid. Ada tawasul, ada dua, tawasul bid-du'a dan du'a bitawassul. Kalau tawasul bid-du'a sangat jelas. Tawasul bid-du'a, saya minta kepada Anda untuk mendoakan kami. Padahal saya bisa doa sendiri. Dan Nabi mengajari waktu Sayyidina Umar mau haji, Sayyidina Rasul berpesan kepada Sayyidina Umar, ya ukhayya asyrikni fi du'aik. Wahai Umar, jangan lupa doain aku. Nabi bisa berdoa sendiri, tapi Nabi minta kepada Sayyidina Umar untuk didoakan. Nah, ini adalah tawassul bid-du'a. Kita minta kepada Allah tapi nggak langsung, tapi minta orang lain agar mendoakan kita. Ini juga boleh. Sangat boleh. Bahkan tanda ketawaduan, karena husnudzon ini orang baik, ini orang